Saudaraku, kalau kita perhatikan dalam amal-amalan yang biasa kita laksanakan sehari-hari, itu sebenarnya ada booster. Seperti pada televisi, kita tahu ada booster yang fungsinya untuk mempertajam gambar, untuk menjernihkan tayangan, untuk melembutkan suara. Intinya membuat TV itu meningkat kualitas tayangannya. Nah, dalam ibadah yang saya maksud booster itu adalah bahwa dengan booster tersebut amal kita itu akan menjadi lebih bernilai, akan menjadi lebih banyak, dan tentunya akan membuat pahala, keberkahan, dan cinta dari Allah itu lebih berlimpah. Salah satunya seperti dalam membaca Al-Quran. Hadis yang sangat masyhur mengatakan dalam sabda Nabi itu bahwa setiap orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya dari setiap hurufnya ada satu kebaikan, yang kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kebaikan. Kemudian Nabi mengatakan, la aqulu alif lamun harfun, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi aku katakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim itu dihitung 3 huruf. Itu membaca Al-Qur'annya. Itu maksudnya membaca Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an tanpa menelusuri maknanya. Karena Al-Qur'an ini ketika dibaca, walaupun tanpa mengerti apa yang kita baca tentang maksudnya, apalagi tafsirnya gitu, itu tetap akan menjadi nilai ibadah. Karena sifat Al-Qur'an itu al-muta'abbadu bitilawatih. Kitab yang ketika dibaca itu akan dianggap ibadah. Hal yang menjadi booster di dalam membaca Al-Quran ini adalah kita coba melirik untuk memahami maksud Al-Quran itu. Paling tidak, paling minimal kita membaca terjemah Al-Quran. Maksud saya, di samping bacaan Al-Quran tadarus yang biasa kita baca, yang kadang-kadang kita menargetkan bulan Ramadan ini berapa kali hatam kita membaca Al-Quran. Coba kita mulai berpikir untuk membuat pendekatan terhadap Al-Quran dengan membaca terjemah sebagai langkah awal kita untuk memahami kandungan Al-Quran. Karena membaca terjemah itu tidak menunggu kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan sangat fasih. Siapapun bisa selama dia bisa membaca gitu. Maksudnya begini, daripada kita menunggu bahkan hampir menghabiskan usia ini untuk mengejar tingkat kefasihan membaca Al-Quran yang sangat baik, maka coba di samping itu kita buat pendekatan lain dengan mulai menelusuri makna-makna Al-Quran. Ya paling tidak dengan membaca terjemah. Nanti bertahap, kalau sudah bisa terjemah, kita mulai membaca tafsir-tafsirnya. Gitu kan, sampai akhirnya sekalian kita belajar kitab kuning, belajar bahasa Arab, belajar usul fikih, dan belajar ilmu-ilmu lain yang akan menyempurnakan pemahaman syariat kita. Nabi mengatakan seperti ini, man qara'a harfan fa'arabahu falahu min kulli harfin khamsuna hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia mengi'robinya, maksudnya dia menelaahnya, mendalami maknanya, memikirkannya, sampai akhirnya timbul booster-booster keimanan. Imannya itu bertambah karena dia membaca
dan memahami isi dari ayat yang dia baca. Maka orang yang membaca seperti itu, baginya dari setiap huruf yang dia baca itu bukan lagi 10 kebaikan, tapi 50 kebaikan. Nah, ini yang disebut dengan booster amal. Yuk kita membaca Al-Quran sebagaimana biasa kita lakukan. Tapi jangan lupa juga, di samping bacaan kita terhadap mushaf Al-Quran, juga kita sempatkan untuk membaca terjemah Al-Quran paling minimal, untuk kita memahami maksud dari apa yang Allah sabdakan. Karena Al-Quran itu bacaan, tapi bukan sekedar bacaan, tapi harus menjadi tuntunan. Bagaimana mungkin akan menjadi tuntunan, akan menjadi sebuah pedoman di dalam kehidupan kita kalau kita tidak memahami apa yang disampaikan Al-Quran. Yang kedua, booster amal itu adalah ketika kita sedang berpuasa, sempatkanlah jika ada rezekinya untuk memberi makanan kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Kenapa harus demikian? Ya, Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi diantaranya, man aftara shaiman falahu ajru shaimin wala yanqusu min ajri shaimin syai'un. Barang siapa yang memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka bagi orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang sedang berpuasa yang dia kasih makanan itu, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi sebenarnya berdasarkan hadis ini malahan lebih dari sekedar booster, Pak, tapi menjadi cloning pahala, penggandaan pahala. Kalau kita menjalani puasa seperti biasa tanpa memberi makanan kepada orang yang sedang berpuasa, ya pahala kita itu ibaratnya satu gitu. Tapi dengan kita memberi makanan kepada orang yang juga sama sedang berpuasa, maka pahala kita itu akan bertambah. Karena selain kita mendapatkan pahala puasa kita juga mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Itu tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa yang kita kasih makanan tadi. Inilah yang disebut booster amal. Mari kita belajar untuk melaksanakannya, karena untuk melaksanakan ini tidak perlu modal yang besar, hanya kemauan. Mungkin makanan ya perlu modal, tapi di situ tidak ada batasan. Berapapun yang kita kasih, seukuran apapun yang kita kasih kepada orang-orang yang sedang berpuasa, ya tetap kita akan mendapatkan pahala sebagaimana yang dijanjikan Nabi, yaitu pahala seperti orang yang sedang berpuasa, tanpa mengurangi pahala mereka yang kita kasih makanan.